Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sekaligus haul Abah Guru Sakumpul SDN 2 Benau Tengah akan kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan kalam ilahi, 3. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, 4. Pembacaan manakib, 5. Doa dan 6. Penutup. Acara pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Acara kedua pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Anakda Muhammad Nijam Firdaus. Kepada Anakda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila Yurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi acara kita hari ini dapat berjalan lancar dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Acara ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ustadz Solehin, yang kami hormati Dewan Guru SDN 2 Benau Tengah beserta staf, anak-anak ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ibu sayangi. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana hujan, tapi anak-anak ibu tetap hadir ke sekolah. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi, hari ini hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Ya kan, Nak? Hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Jadi kita SDN 2 Benau Tengah melaksanakan acara Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kayaknya pian damarakan naklah ceramah dari Bapak. Bila Bapak berceramah, pian jangan bepandir naklah, supaya pian tahu apa isinya daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW itu. Kemudian
kita juga sekalian nantinya naklah kalau setelah membaca Isra dan Mi'raj, kita ini dalam rangka di bulan Rajab itu meninggalnya Bapak Guru Sakumpul. Nah jadi sekalian kita baca doa haul beliau juga naklah. Nah jadi Ibu harapkan kalian 4, 5, 6 sudah bawa buku lana. Itu dicatat apa yang penting. Kalau pian dienak di kepala aja mungkin kada kawa mengingat ya lah. Tapi yang paling ingat kena kisahnya nakai sholat 5 waktu kayaknya orang diingat akan benar tuh. Jadi pian betul-betul didengarkan. Nah mudah-mudahan di acara ini kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pembacaan dari Bapak Ustadz kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya Allah. Ada mengantuk. Hujan ini mau mengantuk. Nah, semangat adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati para habaib, para syaraif, para tuan guru, para ustadz, dan yang Allah hormati pula selaku Kepala Sekolah SDN 2 Benawa Tengah, Ibu Ernawati yang Allah hormati, dan beserta para staf Dewan Guru yang mengajar di SDN 2 Benawa Tengah, yang nama-nama beliau kada dapat urun sambat satu persatu, namun kada menghilangi hormat ulun ta'zim ulun lawan bulan pian berita. Dan kepada adik-adik sabarataan laki-laki maupun perempuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniai buhan pian menjadi anak soleh dan soleh. Alhamdulillah, semangat masih ya Allah. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita sebuah kenikmatan. Allah Ta'ala masih memberi kita kesempatan, yaitu Allah Ta'ala masih beri kita umur serta sehat badan, sehingga kita masih berhadir hari ini di sekolah tercinta kita hari ini untuk
mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta memperingati haul daripada abah guru sekumpul. Siapa di sini nang suah masa kumpul? Siapa nang suah masa kumpul? Oh suah. Di mana sekumpul? Di mana? Umar Dapura. Di masjid. Ya Allah ya Karim. Nah, jadi sudah Umar Dapura adalah oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat Tuhan pian cinta lawan Tuan Guru, Allah Ta'ala beri karunia Tuhan pian menjadi anak soleh serta solehah. Amin. Nak berbakti lawan kawitan dan para guru-guru Tuhan pian. Sebagian mengantuk kita ulah amin terus. Salawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Hari ini kita memperingati namanya Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun betakun nang adik-adik berita. Adakah nang tahu arti daripada Isra dan Mi'raj? Ada nang tahu lah. Angkat tangan siapa nang tahu apa itu Isra Mi'raj? Apa? Asupan. Ini bila dapat menjawab pertanyaan dapat minyak harum. Nah, apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh ada. Nah jadilah nih perhatian bagi adik-adik bertahan, karena sewaktu isi ceramah disampaikan, karena ada pertanyaan. Nah, karena ada pertanyaan, dan bila dapat menjawab bonus minyak harum. Bonusnya lokal biasa, bonusnya lokal biasa. Nah lah, jadi dengarkan lah, siaplah, jangan mengantuk rugi, jangan bertidur. Nah, jadi Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah mukjizat yang terjadi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat yang termasuk benar. Sebagaimana adik kita tadi sudah membacakan surahnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada satu pertanyaan. Di mana letak Masjidil Haram? Nah, terus saya menang lama ke sana. Oh, maju. Dapat minyak haram. Ya, Allah sering Muhammad. Nah lah, itulah pertanyaan lah. Nah, juga. Jadi Masjidil Haram itu terletak di kota Mekah Al-Mukarramah. Nah ada Ka'bahnya tuh. Nah, apabila pian ada melihat gambar Ka'bah di rumah Tuhan pian atau di rumah kakawanan, di rumah keluarga, itu ngarannya Ka'bah, nang anaknya di Mekah Al-Mukarramah. Tuh apa bu apel lah. Jadi makanlah tuh minyak haram jadi makan. Nah,
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa dan di mana letak Masjidil Aqsa? Kalau sudah menjawab, kalian dapat lagi. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Nah, di Palestina. Maju. Allah Akbar. Sudah Muhammad. Nah, berarti masuk aja pelajaran ya. Nah, katangan adalah katangan kalau. Ya kan ada dia dibuka plus sekolah meletakkan dari dahulu. Ya, sabuteng ada dapat alhamdulillah. Jadi yang mana sudah dapat, kadang kau dapat dua hal. Kasihan kawan yang belum dapat. Nah, atau perhatian. Kan ada tambahan bonus karena bisa. Nah, jadi ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan? Yaitu pada malam hari. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan malaikat Jibril dan satu ekor binatang yang namanya binatang burak. Nah, itu siapa yang baju tiram tadi deh? Abang. Agak Zali Rahmat. Burak, bukan. Bukan beginian, mana nih kalau ada angkatnya beginian nih. Anggur. Ini sering amat. Apa anggur berbalgam enggak? Jadi namanya tadi binatang yang dikendarai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama burak. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan bersama binatang burak. Ketika itu Nabi sedang sholat Isya di Mekah. Lalu ketika Nabi sholat Isya didatangi oleh malaikat Jibril dan burak, dan dibawa Nabi beserta naik kendaraan burak ke Masjidil Aqsa Palestina. Setelah sampai di Palestina, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di masjid namanya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ibu kotanya Yerusalem. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah 2 rakaat. Nah, lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat, lalu malaikat Jibril alaihi salam mendatangkan 2 buah cangkir. Cangkir yang pertama adalah khamar. Apa itu khamar? Khamar adalah minuman keras yang kada boleh kita minum. Khamar. Khamar. Jadi kada bolehlah adik-adik meminum khamar. Kenapa? Karena bisa memabukkan. Lalu satu bejananya, satu cangkirnya lagi berisi dengan air susu. Lalu setelah diletakkan 2 bejana tadi, 2 cangkir tadi, malaikat Jibril menyuruh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilih salah satu di antara 2 cangkir tadi. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih air susu, karena di dalam kandungan air susu itu terdapat vitamin dan baik untuk perkembangan tubuh.
Nah, jadi kada boleh kita meminum apa tadi, meminum khamar. Kenapa? Karena bisa memabukkan. Nah, umpama di sini kayak gajah, nah itu jangan minum gajah kita. Tahu gajah kalau lah. Nah, gajah jangan minum. Tahu. Apalagi obat-obatan yang kada boleh diminum, apalagi narkoba, apalagi anggur merah. Nah, kada boleh lah. Kada boleh. Jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kada boleh meminum khamar. Makanya Nabi mengambil susu supaya itu dikonsumsi dua hagin kita. Kemudian setelah selesai sholat dan ketika sudah selesai Nabi minum, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki burak pulang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit yang pertama. Ada yang tahu siapa Nabi yang menghuni langit pertama? Adam. Nabi Adam alaihissalam. Asli buku. Mas dua. Jadi langit yang pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama dan bertemu Nabi Adam alaihissalam, lalu ketika itu Nabi Adam alaihissalam mendoakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa kebaikan. Lalu sesudah Nabi Adam alaihissalam mendoakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi diajak oleh malaikat Jibril menaiki langit yang kedua. Siapa tahu Nabi siapa yang ada di langit kedua? Siapa? Idris. Kurang tepat. Nabi siapa? Binian siapa? Menjawab tadi siapa Binian? Pak. Menjawab Pak. Pak, ada. Nabi siapa? Binian. Ada siapa? Takut salah. Ada bapak, dapat salah ada bapak. Nah, bukan kurang tepat. Siapa? Nabi Nuh, bukan kurang tepat. Jadi Nabi yang ada di langit kedua adalah Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Bibinya jangan subhanallah, salah ada bapak. Oke, salah ada bapak. Bila salah boleh ya, karena pulang menangguh ada bapak. Nah, jadi di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Lalu bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa dan Nabi Yahya mendoakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa kebaikan. Nah, lalu setelah doa selesai, Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ketiga. Dan di langit ketiga ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan salah satu nabi lagi. Siapa nabi yang berada di langit yang ketiga? Siapa? Musa? Salah. Siapa? Salah. Siapa lagi beginian? Salah.
Nabi yang paling bungas Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yusuf di langit yang ketiga. Setelah bertemu Nabi Yusuf alaihissalam, lalu didoakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi SAW naik lagi ke lantai yang keempat. Lalu di langit yang keempat, Nabi SAW bertemu dengan salah satu nabi lagi. Dan siapa nabi yang ada di langit yang keempat? Siapa? Siapa? Nabi siapa? Lain. Binian. Lain siapa? Bukan. Namanya adalah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Lalu setelah naik di lantai 4 dan bertemu Nabi Idris alaihissalam, lalu Nabi SAW didoakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Dan setelah didoakan dengan kebaikan, lalu Nabi SAW naik lagi ke langit yang kelima. Lalu Nabi SAW bertemu salah satu daripada Nabi Allah Ta'ala di langit kelima yang bernama Nabi Harun alaihissalam. Siapakah Nabi Harun alaihissalam? Dan sanak daripada Nabi siapa tadi menjawab pertama tadi? Bibinian. Nabi siapa? Musa alaihissalam. Maju. Nah, alhamdulillah ada di pihak bibinian. Ini habis pintar Nabi Musa alaihissalam. Sesudah sampai di langit kelima, lalu Nabi SAW didoakan oleh Nabi Harun alaihissalam doa kebaikan. Setelah selesai, Nabi SAW dibawa lagi oleh malaikat Jibril naik ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 ini Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya, siapa musuh Nabi Musa alaihissalam? Firaun. Aduh, ya Allah, Firaun. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu adalah musuhnya Firaun. Jadi dikisahkan mukjizat di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu adalah tongkat sidin bisa berubah menjadi ular, dan apalagi bisa membelah lautan. Lalu Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Lalu Nabi Muhammad naik lagi ke langit yang ke-7 dan bertemu dengan Khalilullah, Nabi yang bergelar Khalilullah. Siapa Nabi yang bergelar Khalilullah tadi yang ada di langit ke-7? Siapa? Ibrahim alaihissalam. Maju. Ganteng nih. Haid ke sudah? Haid ke dah? Haid sudah. Jadi di langit pertama sampai langit ke-7 Nabi SAW diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu
Nabi Ibrahim mendoakan dengan Nabi Muhammad SAW dengan kebaikan, dan setelah selesai doa kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam pertemuan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Ya, sholatlah. Siapa subuh tadi nang sembahyang angkat tangan. Oh, benar. Ada nang ada sembahyang tadi lah, subuh tadi lah. Ada. Jadi esok jangan kada sembahyang. Subuh lah jangan kali digarap. Lah. Galer, nang Tuhan mau ini. Lah jangan koler sembahyang. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat, diperlukannya sholat. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala sholat sebanyak 50 waktu. Wah, 50 waktu. Yang 5 waktu hati kita banyak parai ya boleh. Nah, bagi 50 waktu. Ini kada sekolah lagi bukan kan sembahyangan aja. Lalu turunlah Nabi Muhammad berkonsultasi dengan Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Jibril. Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Isa aja tadi. Sudah. Iman ya. Sudah berarti. Isa tadinya lah Musa. Jadi sesudah turun Nabi Muhammad ke Nabi Musa, lalu bertakwa Nabi Musa berapa rakaat Allah Ta'ala suruh sembahyang, berapa waktu? 50 waktu. Lalu ujian Nabi Musa, umat ikam kada bakalan mampu. Lalu naik lagi sampai 5 waktu. Nah, jadi kita sehari di dalam semalam ada sembahyang 5 waktu. Yang pertama sholat subuh berapa rakaat? Ya. Habis itu sholat apa lagi? Zuhur berapa rakaat? Habis itu sholat zuhur sholat apa lagi? Berapa rakaat? 2 zuhur asar 4. Habis itu sholat apa lagi? Habis berapa rakaat? Habis itu berapa rakaat? Habis itu jumlahnya berapa? 17. Dapat bertahan nyaman merayaannya Pak. Jadi 17 rakaat. Dan 12 rakaat tadi sama pahalanya dengan 50 waktu tadi. Nah, jadi jangan keluar sembahyang lah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sembahyang 5 waktu. Jadi adik-adik jangan sampai tertinggal sholat. Mengatakanlah, karena keberhasilan kita, adik-adik berataan, keberhasilan kita hendak mendapatkan prestasi itu jangan sampai kita ketinggalan sembahyang. Siapa di sini yang cita-citanya hendak jadi guru? Nah, yang hendak jadi polisi, wah, yang hendak jadi apa lagi? Tentara. Nah, tentara. Yang jadi preman ada apa? Yang hari jadi ustaz siapa? Oh, syaratnya nang hendak jadi guru, nang hendak jadi polisi, nang hendak jadi tentara, nang hendak jadi ustaz, hendak jadi ustazah. Salah satunya jangan sampai kita tertinggal sholat.
Misalkan disuruh abah, disuruh mama, disuruh ibu-ibu di sekolahan kita sembahyangan, jangan kada sembahyang kecuali ada nang haid. Lalakian ada nang haid kah? Oh, kalau ada nang haid ya alay. Jadi intisari daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man hadama faqad hadamaddin. Jadi barang siapa sholat adalah tiang agama. Umpama kita membangun sebuah rumah, tahu pian rumah lah, sualamat rumah dibangun lah. Kalau nggak ada tihangnya, adalah rumah. Sekolahan nggak ada tihangnya, adalah sekolahan. Makanya sholat adalah tiang daripada agama, tiang daripada keberhasilan kita di dunia. Dan barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meruntuhkan kada sembahyang, meruntuhkan agama. Jadi kita hendak menjadi orang yang sukses, jangan sampai tertinggal sholat. Ya. Dan salat pula ini termasuk awal dihisabnya kita nanti di padang mahsyar. Inna awwalu yuhasabu bihi, awal dihisab kita di padang mahsyar di yaumil kiamah adalah sembahyang. Apabila kita sembahyangnya baik, 5 waktu kita kerjakan, subuh kita kerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya kita kerjakan, maka apabila kita sembahyang hanya 5 waktu, maka sisa-sisa amal ibadah kita, umpama kita katuju bersedekah, katuju memberi kawan, katuju membaca Al-Quran, katuju apa lagi? Apalagi katuju membantu kawitan, katuju membantu guru, maka pahalanya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Cuman apabila buhan pian ading-ading meninggalkan sembahyang, meskipun puasa Ramadan, meskipun bersedekah, memberi kawan katuju, namun kada diterima amal ibadahnya. Kenapa? Karena sembahyangnya tak tinggal. Jadi paham, intisari daripada Isra Mi'raj adalah sholat. Nah itu. Ini betul. Hawanya. Nah sedikit. Nah jadi sudah selesai kita membahas masalah tentang Isra dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan kita, ringankan hati adik-adik kita untuk jangan sampai tertinggal sembahyang. Satu pertanyaan lagi, siapa nang hafal doa qunut? Doa qunut dia hafal doa qunut 2 dalam yang haramnya lah. Nah, ada hafal doa qunut, adik hafal lah. Asyik maju. Allahu Akbar. Harusnya ini lah. Ayo. Nah. Allahumma. Tambah kasunggo dengan
Gitu-gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu min syarri ma khalaq wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri naffatsati fil uqad Bibitnya ada hafal nggak? Siapa? Masuk, masuk ya. Berdiri. Siapa masuk? Ayo, maju. Nah, kasaripah. Ngarannya kasaripah atau berdasarkan menjuriat kan? Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi ma tawallayt wa barik fi ma aqayt wa qina ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa barik fi ma aqayt aqdayt Nah, jadi jangan kada sampai hafal doa kunut lah. Baik, katakanlah jangan kada hafal doa kunut. Karena belajar. Karena bapak agamanya karena satu doa kunut karena satu doa kunut. Bapak kan ibu agama semua. Ibu agamanya doa kunut. Jadi sudah. Lalu kita sedikit membaca kisah daripada Abah Guru Sekumpul. Nah, ini ada lagi pertanyaan karena jadi simak baik-baik. Nah, jadi simak baik-baik. Jadi Abah Guru Sekumpul ini kuburan Sidin, makam Sidin ada di daerah Martapura. Tadi sudah kan ada nang suah ke mana makam Sidin tadi ke Sekumpul ya kalah. Jadi ujar Sidin, pesan-pesan Sidin, lawan kita berataan, jangan ujar Sidin meninggalkan membaca sholat. Nah, katakan jangan kada ingat membaca sholat. Man shalla alayya salatan, ujar Nabi, barang siapa nang bersalawat lawan aku satu kali salat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah Ta'ala pun bersalawat kepada orang yang bersalawat tadi sebanyak 10 salawat. Lah, jadi jangan kulir kita bersalawat. Siapa di sini nang Fat Habsi siapa? Ada Pak? Nah, ada Mahir Habsi. Ada dua yang hidup ini. Dua, ada dua. Ada lagi kan terlambat mampir. Nah, jadi jangan kita kulir solawat. Nah, sholat berbeda. Karena di dalam sembahyang itu ada dua solawat. Ya kalau, nah siapa nang hafal doa tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir. Nah, maju. Nah, ada lagi dua lagi. Ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tangan dulu. Jadi siapa di sini yang belum hafal doa tahiyat akhir siapa? Belum hafal? Belum hafal ya, hafal. Belum hafal. Karena hafal. Nah, jadi PR-nya hafal doa qunut lawan at-tahiyat. Ya, tentu jangan hafal. Jadi ujar Abah Guru sekumpul di antara wasiat-wasiat sidin, jangan kita tak tinggal membaca sholawat. Dan ujar sidin pulang jangan pamangan. Artinya kita katuju bersedekah. Di antara amal yang kada tertolak kita gawi ada dua. Yang pertama bersolawat, yang kedua bersedekah. Jadi pian bersolawat meskipun pian di dalam keadaan kada suci, lebih baik lagi bersuci, Allah Ta'ala terima salawat kita. Dan kedua, orang yang ketujuh bersedekah itu kada ditolak amal ibadahnya. Pian ketujuh memberi kawan, cuma kawan jangan juga saya inta-inta lah. Mantang-mantang diberi kan esok minta bang kawan, jangan. Jadi umpama diberinya sambut. Bapak kali diberinya jangan kita minta lah. Jangan. Karena di dalam bersedekah itu ada istilah idkhalus surur, menyenangkan hati kawan. Pian diberi kawan suka ngadakah? Suka. Diberi kawan makanan suka ngadakah? Suka. Nah, sukanya kawan diberi itu ngarannya idkhalus surur. Idkhalus surur. Inna ahabbal a'mal ba'dal faraid idkhalus surur. Amaliyah yang dicintai sesudah salat, sesudah keparuduan, yaitu menyenangkan hati kawan. Jadi jangan kita menyakiti hati kawan, jangan kita mengalahi kawan, jangan kita menghurut kawan. Siapa di sini yang ketujuh menghurut kawan? Siapa di sini yang ketujuh menghurut kawan? Oh, ada di kawan. Nah, jangan bahu-hulutan lawan kawan. Karena jadi kalahi nang manang jadi napa haram, nang kalah jadi habu, kada ada manfaatnya. Jadi nak katuju bejagawan, jangan lagi bejagawan, bakal kawanan kita. Nah, lah, paham? Nah, jadi itu pesan daripada Abah Guru Sukup. Kita sama-sama artinya mengambil wasiat pelajaran yang Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan kita juga kaina berkumpul dengan Abah Guru sekumpul di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kisah surga. Siapa sini hendak masuk neraka? Ayo. Siapa di sini hendak masuk surga? Wah. Sebutkan salah satu nama surga. Maju. Coba, Rizky aja. Surga bebas. Habisnya karunia lah. Oke.
HP aja lagi nah HP. Jadi surga Firdaus itu ada di dalam surga itu macam-macam yang kita kehendaki. Hah? Ini ada saja nih konek-konek. Jadi di dalam surga itu ada makanan-makanan, ada minuman-minuman. Nah, ading-ading katuju makan buah-buah apa? Ada apel, ada anggur, ada anggur. Ada jaring. Siapa tujuh jaring? Nah, tujuh jaring. Nah, jadi di dalam surga itu lengkap buah yang kita kehendaki. Maka di surga itu kada ada lagi nang pohonnya benar naik, kada ada lagi. Umpamanya siapa ngaran pian deh? Siapa ngaran pian? Nggak pian. Lala. Nah. Umpamanya lala hendak buah apa nang katujuh tadi? Pepaya. Apa pepaya tuh? Apa kastila? Nah, kastila itu kada usah lagi lala menjuluk. Kastilanya langsung turun. Nah. Oh, misalkan lala hantapan ya. Sedang berabah lala hendak pepaya, datang seorang kamu untung lala pepaya. Anak lah masuk surga lah. Dan salah satu pulang keistimewaan di surga itu buah yang kita ikut manis, yang pertama, yang kedua bisa manis lagi. Nah, anak lah. Pun katuju buah apa? Durian lah. Siapa ngaran pian? Muhammad Fauzi Rahman. Umpamanya Muhammad Fauzi Rahman di surga kaganangan lawan durian di benua, ada di situ durian. Kada usah naik lagi, ada langsung di hadapan Muhammad Fauzi Rahman duriannya. Tetapi ada syaratnya hagin masuk surga. Salah satu syaratnya apa? Sembahyang. Kedua, mengaji. Ketiga, berbuat baik. Keempat, naik haji. Naik haji kan naik haji ya. Lucunya hajinya ada. Nah, jadi salah satu di antara syarat kita hendak masuk surga, antaranya tadi sholat, dan syarat yang lain adalah kita berbakti lawan orang tua. Di sini ada kalau masih kawitannya masih lah. Mungkin ada yang sudah meninggal, sudah ada, atau mungkin tadahul mama, tadahul abah mungkin. Jadi kita berbakti lawan kawitan diantaranya jangan kulir disuruh. Ujar mama nak sembahyang. Ujar mama nak, ujar abah nak mengaji. Ujar mama abah nak sakulah. Jangan kita kada kulir, jangan kulir kita disuruh kawitan lah, jangan kulir, jangan hendak minta duit nang kada kulir. Minta duit kada kulir, sembahyang disuruh kawitan kulir, iyalah. Nah, jangan sampai. Nah, jadi itu. Nah, syaratnya tadi apa? Berbakti lawan orang tua. Ridhallahi ridhal walidain, surtullahi wa surtul walidain. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak di ridhonya orang tua. Nah, jadi itu salah satu kunci kita berhasil di dunia dan di akhirat juga. Dan ibu-ibu di sini kawitan pian juga, umpamanya ibu-ibu berdiaman, jangan tumpur. Ujar ibu nak bahasa sapu sekolahan, nyaman beres di sekolahan, nyaman belajar di sekolahan, jangan kulir.
Lah, ingat, jangan jangan kan jangan kolera Muhammad Fauzan lah, awan ngalah lah, jangan koler. Tadi yang tahu dua ngaran ini. Polisi Rahman. Nah, jadi itu mudah-mudahan di hari yang ini adalah hari Jumat, di mana hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, yaitu penghulunya hari dan hari rayanya bagi umat muslim. Hari ini ada hari Jumat karena kita melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki. Dan di antara kita hendak sholat Jumat pertama mandi, jangan kada mandi langsung ke sini langsung ke sholat, jangan mandi dulu lah, jangan berbau awak yang ada minyak harum, pakai minyak harum. Nah, pas. Yang kedua apa? Habis mandi jangan kada ingat memotong bibinian ataupun lalakian, karena hari Jumat baik memotong kuku. Habis itu apa lagi? Memakai pakaian yang rapi lah, rapi bersih, jangan baju sekolah dibawa ke masjid, jangan. Nah, jangan seragam sekolah baju pramuka dibawa ke masjid, jangan. Jadi bersih dulu baju rapi, ngatakan. Dan hari ini adalah hari terakhir hari di bulan Rajab yang ada hari Jumatnya. Jadi karena berhentian, jangan sampai terlambat ke masjid. Jangan orang kamat hanya ke masjid bagi lalakian lah, jangan sampai orang kamat lah, jangan memintul dahulu masuk ke masjid dahulu lah, jangan berpanggilan, jangan masuk, jangan menuju pintu ataupun timbah orang kamat ajar masuk masjid. Jadi orang ajan sudah kita di masjid. Ayo imbah sembilan Jumat lagi kan hendak menutup pintu ada bapak. Nah, karena hari ini hari Jumat ada amaliyah, yaitu membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Apa tadi bacanya? Muhammadur Rasulullah. Apa lagi tak ada ngomong nah? Ahmadur Rasulullah sebanyak 35 kali ketika khatib ada di atas mimbar. Lah katakan baca lah, susungnya tolak lah. Mbah ini langsung tolak. Belum lagi deh. Lagi 35 lah mandi, memotong koko dulu hanya baju baik tolak ke masjid. Nah, lah katakan berapa kali tadi? 35 kali. Nama bacaannya? Apabila kita membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali di akhir daripada hari Jumat di bulan Rajab, maka duit kita kada kehabisan. Nah, siapa sini anak sugih? Siapa anak sugih? Siapa anak sugih? Siapa anak sugih? Ingatakan baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali. Bibinian baca juga di rumah, kata aran aja. Dan katakanlah, nah mungkin jam landung, mungkin ini aja yang dapat turun sampaikan. Terima kasih atas perhatian bacaan. Terima kasih atas ibu sekolah yang telah mengundang ulun untuk berhadir di sini. Dan ulun minta rela jikalau di dalam penyampaian lawan adik-adik tadi lawan guru-guru di sini ada terdapat salah kata, salah kelakuan yang ulun berhenti di sini, ulun minta rela halal. Maaf lah, nak bagian minyak harum lah. Ini karena biasa nukar di pasar. Lah katakan. Sebelum kita menutup acara kita bersalawatan dulu. Ya, apa itu bersalah?
Apa selawat yang hafal kita nih? Oke, ada hafal selawat. Ada yang bisa lewat sini nah? Siapa bisa di sini? Nama penyair, siapa penyairan di sini? Kita akan nyair. Iya. Nah, Upa loh kan? Upa masih ada upa. ayo kita bisa bertahan. Sallallahu alaihi Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleh. Mudah-mudahan apa-apa yang dicita-citakan anak-anak kita tercapai dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu lindungi kita daripada fitnah akhir zaman. Allah Ta'ala sehatkan badan daripada para guru-guru kita, para pengajar kita, dipanjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dan apa-apa urusan sidin dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat serta keinginan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun minta halal minta halal, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Solihin, dan semoga dengan pembacaan tausiah serta salawat kepada Nabi Muhammad kita akan selalu mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara kelima doa kami mintakan kembali kepada Ustadz Solihin. Kami persilahkan. Allah yarzuqna sihah wal afiyah wa rahmah wa barakah. Wa Allah yarzuqna al-futur wal munur wa syukur jasad wa tamashuh. An Allah yaghfirna ya Allah dzunubana wa yusri'una wa yaquluna wa yujirna min mutar kita mahma zaratan batana yarzuqna sihah wal afiyah wa rahmah wa barakah hadiyya wa yakul salihah wa ila hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiri Nabi wa alihi wa bisiri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa tiyha wa qutil arwahi wa bidiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم رب الناس أذهب البأس بأنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم إنا نسألك سلامة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترضنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا سلامة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا يا الله في بقية عمرنا اللهم بارك لنا يا الله في بقية عمرنا اللهم بارك لنا في بقية عمرنا إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا يا الله بالإيمان اللهم اختم لنا يا الله بالإسلام اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ربنا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita dapat mengambil manfaat dan keberkahan setiap acara keagamaan yang sudah kita selenggarakan. Selanjutnya acara ke-6 adalah penutup. Untuk menutup acara ini marilah kita bersama-sama membacakan hamdalah.